Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan maba perbankan dasar kali ini, saya akan menjelaskan tentang simpanan deposito untuk teori terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan berbagai simpanan dari deposito. Yang pertama, ini ada contoh gambar dari deposito berjangka. Simpanan deposito merupakan salah satu jenis simpanan bank yang bersumber dari masyarakat. Berbeda dengan simpanan giro dan simpanan tabungan, simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo yang lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Selain itu, deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Nah, pemilik deposito itu sendiri biasanya disebut dengan deposan. Pengertian dari deposito itu sendiri adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Berbeda dengan simpanan tabungan yang bisa ditarik kapan saja, maka dalam deposito ini tidaklah demikian. Jika kamu memaksa untuk menarik uang atau dana tersebut sebelum waktu jatuh tempo, maka biasanya akan dikenakan potongan. Nah, bunga deposito itu sendiri umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga tabungan, karena uang yang kamu kunci selama jangka waktu tertentu, sehingga pihak bank merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga pada rekening atau pada simpanan tabungan. Nah, di sini contoh gambar. Di sini ada jangka waktunya berapa bulan, bunga setahun. Kemudian di sini juga ada tanggal jatuh temponya. Lanjut, fungsi dan manfaat deposito. Yang pertama ada fungsi simpanan deposito. Fungsi simpanan deposito ini dibedakan menjadi dua macam fungsi. Yang pertama ada fungsi intern. Yang kedua ada fungsi ekstern. Kita bahas satu persatu. Fungsi intern simpanan deposito ini lebih mengutamakan segi operasional dari bank itu sendiri. Jenis simpanan deposito ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis penggunaannya karena mempunyai limit waktu. Nah, deposito ini bagi suatu bank berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank dan di samping itu juga membantu menjaga posisi likuiditas dari suatu bank. Kemudian yang kedua ada fungsi ekstern. Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada di luar perusahaan bank, yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang memperlancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan-tantangan yang semakin luas. Nah, deposito ini merupakan sarana menghimpun dana dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih melalui deposito ini demi menunjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif besar. Kemudian selanjutnya ada manfaat simpanan deposito. Yang pertama, dana deposito ini di samping bermanfaat dalam pembiayaan aktivitas bank, ternyata juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua ini berhubungan dengan fungsi yang ekstern. Lanjut ada jenis-jenis simpanan deposito.
Yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang ketiga ada deposito on call. Kita bahas satu persatu. Yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga, baik itu dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Di mana dalam deposito berjangka ini terdapat beberapa ketentuan dalam deposito berjangka. Antara lain, yang pertama, waktu penyimpanannya tergantung dari jangka waktu yang telah dipilih nasabah. Boleh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan. Yang kedua, dengan simpanan deposito berjangka, nasabah memperoleh bukti simpanan berupa biljet deposito. Yang ketiga, tingkat bunga yang diberikan juga berbeda menurut jumlah dan jangka waktunya. 4. Deposito berjangka dapat berupa deposito berjangka biasa atau deposito berjangka otomatis, yaitu jika otomatis maka perpanjangan otomatis dan tingkat bunga yang berlaku sesuai dengan saat perpanjangan. Selanjutnya, bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Yang keenam, khusus deposito yang telah jatuh tempo dan tidak segera dicairkan oleh nasabah, umumnya bank tidak memberikan bunga kepada nasabah atas keterlambatan penarikan tersebut, meskipun bank mendapatkan keuntungan dari keterlambatan pencairan oleh nasabahnya. Yang ketujuh, bagi deposan yang meninggal dunia, deposito dapat dibayarkan kepada ahli waris yang tertera dalam aplikasi permohonan awal. Yang terakhir, untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo, umumnya oleh bank dibebankan biaya denda penalti atau sesuai dengan kebijakan setiap bank masing-masing. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan serta merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito ini merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Hanya perbedaan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lainnya. Perbedaan lainnya, pencairan bunga sertifikat deposito ini dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non-tunai. Selanjutnya ada deposito on call. Deposito on call adalah simpanan atas nama atau pihak ketiga bukan bank dalam jumlah yang besar. Nah, penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya, misalnya dalam jangka waktu sehari, 3 hari, seminggu, atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito on call ini dapat digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang yang besar. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu 7 hari, sedangkan paling lama kurang dari 1 bulan. Nah, demikian penjelasan tentang teori dari simpanan deposito. Minggu depan kita akan membahas tentang perhitungan dari jenis-jenis simpanan deposito. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.